Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, saya pribadi dan keluarga saya, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama saya membuat konten banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan mungkin banyak menyinggung para subscriber atau para sahabat hikmah, yang mana saya tidak sengaja mengungkapkannya karena ini berhubungan dengan ilmu, namun ya mungkin ada saja ya kekurangan gitu. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin ya. Nah baik, sebelumnya saya juga akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Serta video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodun, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh seorang guru yang mursyid di dunia nyata. Karena ini adalah pelajaran online, maka saya sarankan kepada para subscriber dan para sahabat hikmah, bagi yang belum memiliki seorang guru yang mursyid, diusahakan untuk berguru kepada seorang guru yang mursyid, karena beliau-beliau itulah yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Namun hakikatnya kita sampai kepada Allah ya dengan Allah, bersama Allah gitu. Tapi syariatnya guru yang mursyid itulah yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ruhani, secara batiniah ya, bukan dengan dohir ini. Tentu dohir ini akan difanakan terlebih dahulu dengan disebutannya yaitu fana fillah, fana di dalam Allah, artinya hancur lebur binasa tiada di dalam Allah. Ketika semuanya tiada ya yang ada hanya Allah gitu. Tapi itu pemahaman di dalam batin saja. Selama kita menjadi seorang salikin, jangan pernah pemahaman batiniah ini didohirkan gitu ya. Jadi ini pemahaman batin ya di dalam batin saja. Namun karena ini sedang ibaratnya sedang membahas ilmu tasawuf dan sedang belajar ilmu tasawuf ya, tetap ada kata-kata dohiriyahnya, tapi dipahaminya dengan cara batiniah gitu ya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Baik sahabat hikmah semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang makrifat Allah tidak ada kaitannya dengan amalmu yang sedikit. Sehingga ketika kita merasa amal kita sedikit dan jauh dari sempurna, janganlah merasa heran kepada Allah, karena makrifat billah adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita secara istimewa, yang mungkin tidak akan semuanya diberikan anugerah seperti ini, kecuali orang-orang salikin atau orang murodun atau orang majdubun gitu ya. Majdub tuh orang yang ditarik oleh Allah untuk mengenalnya gitu. Ibaratnya tuh
taat tidak taat akan ditarik orang ini, namun jarang sekali. Mungkin adanya 1 juta banding 1, tapi kalau murodun mungkin ya 1000 banding 1 ada, 100 banding 1 ada. Tapi kalau salikin bisa jadi 20 banding 1 di dalam kehidupan ini gitu, karena salikin pasti akan lebih banyak daripada murodun, dan murodun juga akan lebih banyak daripada majlubun. Tapi majlubun itu sama murodun tuh kurang lebihnya sama gitu ya, cuman agak beda tingkatan dikit aja gitu, tapi sama-sama murodun, bisa dikategorikan murodun, tapi lebih di detail lagi majlubun tuh lebih ini, lebih apa ya, lebih khusus lagi gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran berikutnya yaitu masih Al-Hikam. Ruh amal adalah ikhlas. Jenis amal itu bermacam-macam karena asupan hati juga beragam. Yang dimaksud dengan asupan hati di sini adalah ma'rifat Tuhan dan rahasia ruhani yang masuk ke dalam relung hati. Asupan hati ini akan mendorong munculnya sifat-sifat dan ahwal atau keadaan yang terpuji. Ada yang membuahkan karisma, ada yang mendorong kelembutan, ada pula yang memupuk kedermawanan. Kerap kali kau dapati sebagian murid yang rajin sholat, ada pula yang rajin puasa dan sebagainya. Sebabnya adalah perbedaan asupan ilahi yang mengakibatkan perbedaan kecenderungan seseorang. Setiap orang harus beramal sesuai dengan kecenderungannya. Jika ia belum mendapat bimbingan guru, ia tidak boleh beramal kecuali dengan izin sang guru. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi asupan hati itu memang bermacam-macam ya, beragam gitu. Seperti misalkan contoh nih, kecenderungan dari setiap individu itu setiap orang itu berbeda-beda gitu. Ada yang kecenderungannya rajin puasa sunnah Senin Kemis, maka ia akan istiqomah puasa Senin Kemis gitu. Jadi itu udah menjadi ciri khas ketaatannya gitu, beda. Terus misalkan si yang ini lagi senang puasa sholat sunnah, jadi sholat sunnah yang diperbanyak. Terus yang satunya lagi senang sholat tahajud tiap malam. Yang satunya lagi senang sholat duha tiap malam. Atau yang satunya lagi semuanya dikerjakan. Nah, tentu kan setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah berguru kepada seorang guru yang mursyid, maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na, artinya kami dengar dan kami taat. Apa yang diperintahkan seorang mursyid, kita wajib mentaatinya. Apa yang tidak dibolehkan, ya kita jangan menjalankannya. Nah, itu adalah kunci keberhasilan seorang salikin untuk mudah mencapai maqam musyahadah. Maka jadilah seorang salikin yang seperti jenazah yang dimandikan oleh pemandinya gitu. Jadi nurut aja, mau dibalik kanan, balik kanan, balik kiri, suruh muter, suruh lurus, suruh belok. Jadi itulah mengapa seorang salikin atau seorang murodun itu bisa cepat sampai mencapai maqam musyahadah karena ketaatannya kepada guru yang mursyid. Beda dengan ibaratnya kalau kepada guru syariat kan tidak terlalu dianjurkan ya, ibaratnya yang penting sesuai Quran dan Sunnah, ya itulah kewajiban kita. Tapi kalau belajar ilmu tasawuf itu memang agak berbeda sedikit gitu. Kadang-kadang memang perintahnya itu yang ada-ada aja gitu. Pokoknya nanti tahu sendiri, yang penting kuncinya sami'na wa ata'na, karena guru yang mursyid itu derajatnya itu lebih tinggi dari ustadz atau kiai biasa gitu. Jadi walaupun misalkan seolah-olah cenderung agak kurang sesuai syariat gitu ya, sedikit-sedikit rada gimana gitu, agak nyeleneh atau gimana, ikuti saja. Nanti akan ada hikmah yang terjadi di kemudian hari yang kita tidak pernah tahu gitu ya.
seperti contohnya Nabi Allah Khidir bersama Nabi Musa gitu kan, ada kisahnya di dalam Al-Quran, silahkan dipelajari gitu. Itu merupakan suatu contoh gitu, seolah-olah kurang sesuai dengan syariat, namun ada hikmah besar di balik semua itu gitu. Kadang memang ada seorang guru yang mursyid yang memerintahkan kepada salikin itu seperti itu gitu. Kadang-kadang misalkan cincin ditaruh di kotoran gitu, siapa murid yang mau mengambilnya misalkan, terus misalkan nggak ada yang mau karena itu kotoran, siapa yang mau gitu kan, jorok ibaratnya, terus bau gitu, siapa yang mau. Namun misalkan, tapi kalau ada seorang salikin yang memiliki ketulusan hati di dalam hatinya, mengambilkan cincin tersebut yang sudah tercebur ke dalam kubangan kotoran atau suatu yang kotor, misalkan dia ambil, dia bersihkan, dia berikan kepada mursyidnya, secara otomatis tiba-tiba dia diangkat derajatnya oleh Allah gitu, terus suruh pulang karena ilmunya itu sudah diberikan secara ruhani kepada seorang salikin, maka salikin itu dianggap telah lulus pulang menjadi ulama besar. Nah biasanya seperti itu, jadi seolah-olah memang kurang sesuai syariat, namun hasilnya itu bisa mendapatkan hikmah laduniah yang luar biasa dibandingkan murid-murid yang tidak mau menolong mursyid tersebut atau tidak mau mengikuti, mematuhi perintah mursyid tersebut gitu ya. Ini sedikit bocoran saja gitu ya, rahasia kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Kesimpulannya, beragamnya wirid dan zikir yang dilakukan para murid adalah akibat dari beragamnya asupan yang masuk ke hati mereka. Setiap murid harus beramal sesuai dengan asupan hatinya atau sesuai bimbingan guru. Ia tidak boleh beramal berdasarkan asupan hati orang lain. Orang lain pun tidak boleh menentangnya hanya karena tidak melakukan apa yang dilakukannya. Nah, seperti contoh misalkan namanya kita dalam kehidupan sehari-hari kan tentu punya teman, punya keluarga, tidak semuanya satu majelis thoriqoh dengan kita. Tentu kadang-kadang ada perbedaan adat istiadat atau kebiasaan amalan ibadah yang dilakukan, misalkan ada perbedaan. Nah misalkan kalau kita sudah menjadi seorang salikin, terus misalkan karena perintah mursyidnya itu mungkin tidak condong kepada apa yang dilakukan non thoriqoh gitu ya, misalkan gitu, terus kita juga tidak wajib ikuti gitu selama itu memang sunnah. Mohon maaf ada gangguan teknis. Jadi selama itu misalkan tidak terlalu dianjurkan oleh seorang guru yang mursyid kepada kita, maka kita tidak perlu ikut-ikutan mereka gitu. Tapi kalau misalkan seorang mursyid itu lakukan semua amal kebaikan selama itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, berarti kita boleh ikut. Tapi kalau guru yang mursyid tidak menganjurkannya, berarti ya tidak gitu ya. Jadi di sini tetap anjuran seorang guru yang mursyid atau perintah seorang guru yang mursyid itu lebih utama daripada kita ikutan pada umumnya gitu. Walaupun itu memang sesuai sunnah dan Quran, tapi sebaiknya kita ini dulu. Seperti contoh misalkan zikir itu kan ada macam-macam ya, misalkan Asmaul Husna semuanya. Nah misalkan kita melihat ada non thoriqoh atau misalkan hanya pengajian syariat biasa yang mengamalkannya misalkan, terus kita juga ingin karena kata-katanya bagus misalkan, tapi kita belum diajarkan oleh seorang guru yang mursyid. Nah hendaknya seorang salikin ini langsung konsultasi kepada guru yang mursyid. Misalkan wahai mursyid, misalkan kita kan di sini tidak ada Asmaul Husna, misalkan ya sobar ya syakur misalkan, padahal kan itu bagus, saya ingin mengamalkannya. Terus kata guru yang mursyid, oh silahkan itu bagus, selama Asmaul Husna silahkan kerjakan, maka kita amal gitu. Tapi kalau kata guru yang mursyid, kamu zikirnya la ilaha illallah aja sama selawat nabi dibanyakin gitu selama sekian bulan, maka ketaatan yang kedua ini yang harus melaksanakan sholawat nabi dan la ilaha illallah saja ini selama sekian bulan, maka itu lebih utama bagi seorang salikin. Jadi artinya selama guru yang mursyid yang memerintahkan kita ikuti, kalau memang tidak dianjurkan ya tidak perlu gitu. Dan itu tidak akan menjadi suatu dosa karena
batin kita itu digenggam oleh seorang guru yang mursyid, maka tidak usah khawatir kalau memang misalkan kita itu tidak umum gitu amal ibadahnya gitu ya. Maksudnya seperti zikir, jenis-jenis zikirnya misalkan tidak semua asmaul husna diiniin, tapi memang ada khusus yang lebih mendalam yang berhubungan dengan ketauhidan biasanya gitu ya. Tentu semuanya akan berbeda. Jadi ikuti saja perintah guru yang mursyid kalau memang ingin benar-benar sampai kepada Allah, itu kuncinya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Amal itu seumpama jasad, sedangkan keikhlasan adalah ruhnya. Amal itu ibarat jasad. Mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Banyak yang lewat, aduh. Apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Amal itu ibarat jasad yang tak bernyawa, sedangkan keikhlasan laksana ruh yang menjadikan jasad itu hidup. Keikhlasan setiap orang berbeda-beda. Ketika keikhlasan para abid, ahli ibadah, berbentuk bersihnya amal mereka dari sifat riya yang nyata maupun yang tersamar, dan dari niat yang didasari hawa nafsu. Mereka beramal karena Allah, mengharap pahalanya, serta ingin selamat dari azab dan siksanya. Namun demikian mereka menisbatkan amal itu pada diri mereka dan menjadikannya sebagai tempat bergantung untuk meraih apa yang mereka inginkan. Sementara itu, bentuk keikhlasan para muhibin, pecinta Allah, tergambar dalam niat amal mereka yang ditunjukkan sebagai wujud pengagungan dan penghormatan mereka terhadap Allah yang memang layak mendapatkannya. Dalam beramal, mereka tidak bertujuan mendapat pahala atau takut dari siksanya. Oleh sebab itu, Robi'ah al-Adawiyah berkata, "Aku tidak menyembahmu karena takut nerakamu atau berharap surgamu, namun karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena tingkatan iman juga berbeda-beda, maka tingkatan niatnya pun berbeda-beda gitu ya. Jadi keikhlasannya itu berbeda-beda tingkatannya. Sementara itu, keikhlasan para arif berbentuk kesaksian dan pandangan mereka bahwa Allah semata yang menggerakkan dan mendiamkan mereka. Mereka tidak merasa memiliki daya dan upaya dalam hal itu. Oleh karena itu, mereka tidak beramal kecuali dengan bantuan Allah, bukan dengan daya dan kekuatan mereka. Tingkat keikhlasan para arif ini merupakan tingkat keikhlasan tertinggi. Nah, jadi bisa dibedakan ya, keikhlasan para ahli abid, para muhibin, dan para arif. Tentu keikhlasan para arif ini sangat tinggi ininya ya, tingkatannya gitu, karena keikhlasan tertinggi karena memang derajat kearifannya gitu. Jadi orang ahli ibadah ya karena rajin beribadah, senang beribadah. Para muhibin juga kaum pencinta Allah, dan juga para arif ini adalah orang-orang yang mengenal Allah plus mencintai Allah juga gitu. Jadi tingkatannya tentu berbeda-beda, dan arif inilah yang paling tinggi. Kemudian dalam hikmah berikut, Ibnu Athaillah memberi tips bagaimana cara meraih dan menumbuhkan keikhlasan. Wallahu alam bisawab. Nanti kita lanjutkan lagi di session berikutnya tentang kemahsyuran sangat membahayakan seorang murid ya. Kita lanjutkan lagi nanti di session berikutnya. Dan di sini saya menghimbau, saya anjurkan kepada para subscriber baru yang belum memiliki seorang guru yang mursyid, hendaklah mencari seorang guru yang mursyid di sekitar tempat tinggal masing-masing gitu. Tapi kalau yang sudah bergabung di Majelis Thoriqoh, bahwa konten YouTube ini bisa dibuat untuk pelajaran jadwal tambahan ya. Artinya selain kita belajar di Majelis Thoriqoh, juga untuk tambahan waktu daripada kita kebanyakan main game atau kebanyakan main TikTok, lebih baik kita tambahkan jadwal belajar online-nya gitu. Karena sekarang itu teknologi sudah canggih, tanpa harus bertemu secara langsung
langsung, bisa belajar di online. Namun pelajaran tasawuf ini jika ingin energinya lebih banyak masuknya, misalkan yang harusnya masuk 50% hanya 20% energinya, nah sebaiknya memang kenal di dunia nyata atau punya guru yang mursyid, sehingga walaupun secara online karena sudah kenal guru yang mursyid di dunia nyata, setidaknya kita sudah punya sinyal energi ilmu tasawuf di dalam hati kita gitu ya. Jadi lebih cepat mengertinya, lebih cepat memahaminya gitu, dan lebih insya Allah lebih cepat juga sampai kepada Allah atau sampai kepada makom musyahadah secara ruhani kita gitu ya. Tentunya atas seizin Allah, karena makrifat billah adalah anugerah Allah. Kita manusia biasa hanya berjuang dan berusaha saja serta berdoa dengan sungguh-sungguh gitu ya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu adalah doa agar kita selalu istiqomah